Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Birun, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Dewan Guru, staf karyawan-karyawati Sembalang 1 Birun, kemudian anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, serta kepada seluruh sivitas akademika SMA Negeri 1 Birun yang terdapat saya sebutkan satu persatu. Anak-anak kami, Jurnal Internasional Asia Pasifik, Journal of Food Safety and Security pada tahun 2017 menyatakan bahwa penyakit diari di Indonesia selama setahun yang diakibatkan oleh pencemaran pangan itu berjumlah 10 juta sampai 22 juta kasus per tahun, yang jika diestimasikan akan menguras iuran negara, uang negara sebanyak 64 triliun hingga 226 triliun per tahun hanya untuk mengurus kasus diari. Bayangkan jika uang itu bisa kita pakai untuk hal-hal lain yang lebih positif dengan asumsi jumlah kasus diari bisa kita turunkan. Nah, oleh karena itu BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dalam hal ini juga bertanggung jawab dalam menjamin makanan yang sehat membuat 5 kebijakan atau 5 prinsip atau 5 kunci yang diantaranya kunci itu adalah kunci untuk keselamatan pangan, ya. Kunci keselamatan pangan dalam memilih pangan. Yang pertama, kenali pangan aman. Pangan aman berarti adalah pangan yang bebas dari kontaminasi biologis, pencemaran kimia dan fisik. Pencemaran biologi berarti kita bisa lihat dari makanannya yang masih baik dan belum basi, dari bungkusannya masih sempurna, belum rusak, kemudian dari warnanya, rasanya, dan baunya masih normal. Ya. Seandainya salah satu dari 3, apakah bungkusannya rusak ataupun dari warnanya sudah berubah, maka sebaiknya tidak lagi kita konsumsi. Kemudian dari pencemaran kimia, pastikan kita bisa memastikan makanan pangan yang kita konsumsi bebas dari bahan kimia berbahaya seperti formalin, boraks ataupun zat warna tekstil. Ciri-ciri makanan yang mengandung formalin, misalnya dalam mie kilo, mie kuning, mie-nya akan tahan lama, tidak sehari atau lebih. Kemudian kita lihat dari teksturnya tidak lengket, tidak mudah putus, ya. Kemudian warnanya mengkilat. Jadi pastikan kalau mie kita simpan di ruang terbuka, bukan dalam freezer atau kulkas. Jika lebih dari sehari masih bagus, maka jangan dikonsumsi. Kita bisa berargumen itu mengandung formalin. Kemudian juga dalam makanan yang lain seperti dalam teri atau dalam ikan asin. Jika ikan asin mengandung formalin, maka tidak akan dihinggap oleh lalat. Ya, lalat. Pastikan jika asinnya terjemur tepung namun tak ada satupun lalat, maka kita bisa pastikan maka itu mengandung formalin. Kenapa berbahaya, anak-anak? Karena formalin bukanlah pengawet untuk makanan, tetapi dia adalah pengawet untuk preparat biologis seperti mengawetkan mayat, atau untuk bahan perekat pada furnitur, atau untuk bahan desinfektan pada rumah sakit. Jadi itu akan sangat berbahaya jika kita konsumsi. Ya, maksudnya jika kita konsumsi makanan yang mengandung formalin, karena kita juga tidak akan mau meminum formalin secara khusus, tetapi itu mungkin akan yang terdapat pada makanan, itu barangkali ada.
Kemudian borak. Borak juga berbahaya karena juga bukan merupakan bahan makanan. Ya, ciri-ciri makanan yang mengandung borak, katakanlah bakso, maka dia akan sangat kenyal. Kemudian jika disimpan dalam ruang, bukan dalam freezer, lebih satu hari, dia tetap masih bagus. Borak, dia akan sangat kenyal dan tidak mudah rusak. Kemudian untuk bahan pewarna tekstil, ya, itu juga berbahaya. Kita bisa lihat barangkali dari sisa saus, ya, saus yang kita makan dengan apakah gorengan atau lainnya, yang nempel di piring, ada yang tidak hilang warnanya. Itu berarti bisa kita asumsikan itu adalah warna sintetis. Ya. Kemudian yang kedua, belilah makanan yang sehat, belilah pangan yang sehat. Caranya di mana? Pertama kita lihat yang jualnya dulu, dijual di mana. Pastikan tempat jualannya bersih, yang jualnya bersih, makannya tertutup rapi, bisa tidak masuk debu, tidak masuk udara, tidak masuk angin, tidak masuk cahaya. Kemudian pastikan di tempat jualannya tidak ada hewan peliharaan atau ternak atau yang lainnya, ya, seperti kucing, ya, itu sering. Pastikan tidak ada kucing di sekitar yang jualan. Kemudian di tempat jualan ada tempat cuci tangan atau wastafel. Pastikan juga yang dipakai untuk memasak atau tempat makan itu dicuci secara berkala. Kemudian jika makanannya disajikan atau disimpan dulu, maka kita pastikan cara menyajikannya adalah bersih. Juga untuk yang jualnya, kita lihat dia seharusnya kita pastikan dia memakai sarung tangan atau memakai masker. Dan jika pakai helmet juga harus bersih. Ya, kita pastikan semua pakaiannya bersih. Yang ketiga, bacalah label secara seksama. Label yang ada pada bungkusan makanan cepat saji. Kenapa harus baca? Itu ada data angka kebutuhan gizi harian, persentase kebutuhan gizi harian. Kita harus tahu. Misalnya itu ada mengandung sodium atau natrium, berapa persentasenya? Kalau misalnya mengandung natrium 20%, artinya angka kebutuhan natrium kita pada hari itu sudah mencapai 20% dari yang dibutuhkan. Kalau misalnya di terang mengandung natrium 100%, artinya setelah kita mengonsumsi makanan yang mengandung natrium itu, kita tidak lagi boleh memakan garam dari makanan lain. Itu penting. Juga untuk yang lain-lain, itu bisa dibaca secara sama. Juga nggak kalah penting, kita mesti lihat masa berlaku, kapan diproduksi dan kapan ambang batas bisa kita gunakan. Expirednya kapan? Sebaiknya makan makanan yang tidak lama masa gunanya. Ya, semakin lama masa expirednya, ketahuilah semakin banyak pengawetnya. Lebih bagus kita makan makanan yang mungkin sehari besok udah basi-basi, gak ada pengawet. Seperti itu. Kemudian juga untuk bahan makanan pangan, bahan tambahan dalam pangan atau zat aditif seperti perasa, ya, apakah itu gula sintetis, apakah itu natrium, benzoat dan sebagainya. Pastikan tidak berlebih. Gimana caranya? Dirasanya. Kalau makanan yang kelebihan benzoat, maka rasanya gedir. Kemudian jika terlalu banyak pemanis dalam minuman, maka itu jika rasanya pahit, berarti itu kebanyakan pemanis buatan. Pahit. Jadi manisnya sudah pahit, berarti itu banyak mengandung pemanis buatan. Itu mesti kita kurangi. Kemudian yang keempat, jagalah kebersihan kita pribadi yang membeli. Mulai dari cuci tangan secara bersih, pakai sabun, dan lagi-lagi kalau kita ke kamar mandi, usahakan kita cuci tangan. Ya, karena di situ banyak E. coli.
Ya, usahakan cuci tangan. Yang terakhir, yang kelima, jika ada informasi atau temuan kita tentang makanan yang barangkali kita berasumsi itu tidak sehat atau mengandung formalin atau sebagainya, kita bisa melapor ke BP POM. Ya, bisa melapor ke BP POM dengan cara kita bisa dari aplikasi, download di aplikasi, atau ke email BP POM, ya, BP POM dan sebagainya. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan hari ini. Saya ulangi lagi, ada 5 kunci kesehatan pangan dalam membeli pangan. Yang pertama, kenali pangan aman. Yang kedua, belilah pangan yang aman. Yang ketiga, baca label secara seksama. Keempat, jagalah kebersihan kita. Yang kelima, laporkan jika ada temuan. Dan ini anak-anak sebagai gambaran, ini adalah program prioritas nasional dari BP POM dalam rangka mencegah stunting. Ya, ini adalah bagian dari program nasional. Jadi mungkin barangkali kita bisa terapkan ya bersama sebagai cara untuk mendukung kebijakan BP POM dan kebijakan pemerintah kita. Demikian hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.